Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Dinata dengan NIM A1 S1 21 114. Izin mempresentasikan laporan mata kuliah benchmarking, bimbingan dan konseling. Mungkin langsung saja masuk ke bab 1 di latar belakang. Kegiatan benchmarking, bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan pembelajaran berbasis praktik yang menekankan pengalaman langsung di lapangan. Seperti melakukan wawancara tatap muka dengan praktisi, mengamati secara langsung setting dan dinamik layanan, merasakan kerja tim, mengelola tanggung jawab, menumbuhkan keterampilan, merasakan nilai nilai juang, teamwork, serta mengalami dinamika emosional dan sosial yang muncul dalam proses kegiatan bersama. Bagian B, profil lembaga. Nama dan jenis lembaga. Untuk benchmarking, untuk lembaga yang saya benchmarkingkan yaitu pada lembaga pendidikan, lebih tepatnya di SMK 7 SMK YP 17 Pare dengan sasaran pada sekolah menengah kejuruan Yayasan Pendidikan SMK YP 17 Pare adalah seluruh siswa mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 di mana layanan diberikan berdasarkan kebutuhan siswa itu sendiri. Dalam melakukannya tugas bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan atau unit asesmen. Tujuan penyusunan instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan konseli. Contohnya seperti daftar cek masalah, inventory tugas perkembangan, alat ungkap masalah atau yang biasa seperti yang kita tahu adalah AUM, analisis tugas perkembangan, identifikasi kebutuhan dan masalah konseli, analisis kebutuhan peserta didik, dan lain-lainnya. Jenis layanan BK. Bimbingan konseling pada satu pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pribadi, suatu proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling untuk atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusan secara bertanggung jawab. Sosial, suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya. Belajar, proses pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli dalam mengatasi potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal. Karir, proses pemberian bantuan oleh guru bimbingan dan konselor atau konselor kepada peserta didik konseli untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentan hidupnya. Bab 2, proses layanan, alur layanan konseling. Tujuan layanan bimbingan dan konseling disusun berdasarkan pada alur capaian layanan bimbingan dan konseling. Tujuan layanan bimbingan dan konseling yaitu pengenalan, akomodasi, dan tindakan keterampilan. Peserta didik mencapai tugas perkembangan yang terdapat pada capaian layanan bimbingan dan konseling yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan peserta didik yang memiliki physical well-being dan profil pelajar Pancasila. Guru bimbingan dan konseling dalam menyusun rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling mengacu pada alur capaian layanan bimbingan dan konseling seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.
Aspeknya ada landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, kesadaran gender, pengembangan pengembangan pribadi, perilaku kewirausahaan, wawasan dan kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir mencapai kematangan dan kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Jenis layanan. Layanan bimbingan konseli di SMK bertujuan agar peserta didik mencapai tugas perkembangan yang terdapat pada bimbingan dan konseling. Secara khusus, layanan bimbingan dan konseling di SMK YP 17 Pare mengupayakan agar peserta didik dapat memiliki keputusan karir, apakah akan berwirausaha, bekerja, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peran konselor. Konselor memberikan layanan dengan format individu dan kelompok untuk mengatasi masalah emosional, akademik, atau sosial siswa. Mereka melakukan asesmen untuk mengidentifikasi proses, potensi, dan kebutuhan siswa, serta merancang intervensi yang tepat. Konselor membimbing siswa dalam perencanaan belajar, memilih jurusan, dan pengembangan karir melalui penyuluhan informasi dan pengasuhan konten belajar. Mereka juga berkolaborasi dengan guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendukung. Hal ini sesuai dengan berita yang sebelumnya membahas tentang keadaan sekolah dan keyakinan guru di SMK 17 Pare. Secara simultan, iklim atau kondisi sekolah dan self-efficacy atau keyakinan guru di SMK 17 Y- SMK YP 17 Pare terhadap kinerja guru, memfasilitasi layanan preventif dan kuratif untuk tugas perkembangan siswa SMK. Kinerja optimal ini memastikan guru mentransfer ilmu, nilai pendidikan, dan kesiapan kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha. Jenis permasalahan yang ditangani. Permasalahan ditangani oleh guru BK di SMK YP 17 Pare sesuai dengan yang dijelaskan dalam jenis layanan BK, yaitu meliputi pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pendekatan konseling yang digunakan. Tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pendekatan yang digunakan oleh guru BK di SMK YP 17 Pare, melainkan guru BK mencari informasi pendekatan sesuai terlebih dahulu sebelum memulai suatu layanan. Menurut Aryani, ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan kritis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Masuk ke tahap analisis perkembangan. Perkemba- Analisis perbandingan. Perbandingan praktek layanan lembaga dengan teori BK yang dipelajari di dalam kelas. Menerapkan teori BK melalui rencana tahunan, semesteran, dan modul ajar yang berbasis capaian layanan, fase E dan fase F, serta pengembangan kematangan emosi dan kesiapan karir profil pelajar Pancasila. Hal ini sesuai dengan teori BK yang dibahas oleh tokoh ternama karir yaitu Donald Edwin Super, merupakan salah satu pakar teori karir, di mana sangat sesuai digunakan untuk kesiapan karir bagi individu, dikenal dengan self-concept, yaitu memberi kefokusan mengenai implikasi konsep diri individu pada proses pemilihan karir yang terjadi. Selanjutnya, kesesuaian dan perbedaan antara praktik dan teori. Kesesuaian terlihat pada struktur program yang sistematis, berbasis asesmen kebutuhan siswa, dan terintegrasi dengan kurikulum sesuai teori BK yang menuntut pendekatan logis dan berkelanjutan. Perbedaannya muncul pada pendekatan praktik SMK terhadap kesiapan kerja atau vokasi yang lebih konstruktual daripada teori umum BK. Sementara evaluasi lebih fokus proses hingga hasil daripada instrumen kuantitatif mendalam seperti dalam teori riset BK. Refleksi akademik, kelebihan layanan BK di lembaga. Yang pertama ada komprehensif dan struktural, mencakup semua bidang dengan metode interaktif seperti diskusi, role playing, dan stand. Plus dukungan sistem seperti digitalisasi dan kunjungan rumah. Selanjutnya relevasi dengan SMK, fokus pada kewirausahaan, kesiapan karir, dan isu remaja seperti pernikahan dini atau narkoba, selaras dengan karakteristik siswa vokasi.
Evaluasi termasuk evaluasi proses, refleksi siswa, dan hasil asesmen pra hingga pasca dengan tindakan lanjut transisi program. Misalnya ada keterbatasan atau layanan atau tantangan layanan. Program menghadapi tantangan internal seperti penyesuaian akademik, pergaulan sosial, dan ketidakmatangan karir siswa, serta eksternal seperti dampak teknologi. Keterbatasan lain termasuk anggaran minimum, ketergantungan metode konvensional, dan kurangnya penelitian tindakan BK mendalam meski direncanakan. Yang terakhir ada rekomendasi perbaikan dari perspektif mahasiswa. Pertama, integrasikan alat digital lebih lanjut seperti aplikasi konseling online untuk menjangkau siswa introvert dan atasi isu media sosial. Tambah asesmen kuantitatif skala Likert untuk efektivitas layanan dalam kolaborasi dan kolaborasikan dengan psikolog eksternal untuk kasus kompleks. Karena sebelumnya tidak dijelaskan yang secara mendalam untuk asesmennya kuantitatif, berbentuk kuantitatif, dan kolaborasikan dengan psikolog eksternal untuk kasus kompleks, sehingga siswa yang memiliki masalah di luar ranah BK bisa terselesaikan masalahnya. Selanjutnya, perluas pelatihan BK dan alokasikan anggaran untuk R&D nyata dengan industri lokal guna tindakan kesiapan kerja. Karena sebelumnya tidak ada pembahasan mengenai pelatihan atau eh, ya, karena sebelumnya tidak ada pembahasan mengenai pelatihan siswa yang berkolaborasi dengan industri lokal guna untuk tingkat kesiapan kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.